surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14 firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepadamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema bertumbuh dengan teguh melalui penderitaan. Bertumbuh dengan teguh melalui penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pelajaran yang paling penting yang harus dipelajari sebagai orang percaya adalah bagaimana menangani penderitaan. Di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, penderitaan adalah suatu hal yang pasti. Mungkin juga penderitaan fisik yang menyertai hidup dalam tubuh yang lemah inilah yang menyebabkan sakit dan juga mati. Mungkin kesedihan melihat orang yang dicintai menderita dan meninggal. Ini juga mungkin masalah yang berasal dari dosa kita sendiri atau dari dosa orang lain terhadap kita. Ini juga mungkin tekanan hidup yang umum dalam mencari kebutuhan hidup dan bertanya-tanya bagaimana membayar semua tagihan yang ada. Ini juga mungkin berbicara penderitaan emosional karena bergumul dengan perasaan yang tidak mampu, merasa kesepian, emosi, marah, khawatir, dan takut. Ini merupakan bentuk-bentuk penderitaan. Namun dari manapun datangnya penderitaan itu tidak bisa dihindari. Dan itu akan membuat kita menjadi hidup yang pahit atau hidup yang lebih baik. Ini tergantung bagaimana kita menanganinya. Tapi penting untuk kita catat bahwa dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur, 2 dari 3 tanah yang gagal itu menghasilkan panen yang menggambarkan orang-orang yang tidak tahu cara menangani penderitaan. Tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang-orang yang awalnya menerima firman dengan sukacita, namun tidak berakar kuat, sehingga ketika penderitaan atau penganiayaan datang, maka mereka pun berbalik. Tanah yang berduri mencerminkan mereka yang tampak bertumbuh sebentar, namun kemudian membiarkan di antara kehidupan mereka kekhawatiran dunia yang mulai menghimpit firman sehingga tidak berbuah dan tidak bisa hidup dalam kekekalan. Kalau kita membaca dalam Markus pasal 4 ayat 16 sampai 19. Maka jika kita belajar bagaimana menangani penderitaan, kekhawatiran, dan penderitaan pencobaan lainnya, kita tidak akan bertekun sebagai orang percaya. Tetapi di sisi yang lain, jika kita belajar cara menangani penderitaan, kita akan menjadi bertumbuh dengan teguh dalam melewatinya. Dan dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini,
Di sini Petrus memberikan kita paling tidak ada 4 strategi untuk bertumbuh teguh melalui penderitaan. Untuk bertumbuh teguh atau bertumbuh kokoh melalui penderitaan, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, melawan iblis, percaya kepada Tuhan, dan berdiri teguh dalam kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan orang-orang kudus. Maka bagian yang pertama yang kita renungkan adalah untuk bertumbuh teguh melalui penderitaan, untuk bertumbuh kokoh melalui penderitaan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Oleh karena itu, ini merupakan frasa yang menghubungkan ayat yang ke-5 dengan ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan lanjutkan di ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat istilah yang berbicara tentang kekhawatiran sering dikaitkan dengan asal muasal kata, yaitu bicara tentang kecemasan. Itu artinya memecah belah. Kecemasan memecah pikiran kita sehingga kita tidak bisa berkonsentrasi pada hal yang lain. Ada juga yang mendefinisikan kekhawatiran sebagai sedikit rasa takut yang berkelok-kelok di dalam pikiran hingga memotong saluran yang menjadi saluran pembuangan semua pikiran lain. Jadi kalau kita melihat dari istilah kata kekhawatiran dan kecemasan, ini mengalihkan kita dari hal-hal yang produktif yang Tuhan ingin kita lakukan dan menghabiskan waktu kita dengan mengalihkan seluruh pikiran kita ke dalam saluran ketakutan dan kekhawatiran yang lain. Mengapa kita perlu merendahkan diri pada saat pencobaan? Karena ini adalah inti dari kecemasan. Kecemasan adalah kebanggaan bahwa saya bisa menangani segala sesuatunya sendiri. Bahkan kita semua mempunyai kecenderungan berdosa untuk meninggikan diri sendiri dan menjatuhkan Tuhan. Bahkan kita yang telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang berbicara tentang mempercayainya dalam segala hal. Ketika penderitaan itu terjadi, maka kita kadang-kadang benar-benar percaya pada diri kita sendiri dan benar-benar percaya kepada kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Kita akan berseru kepada Tuhan untuk memberikan sedikit dorongan sesekali untuk membantu kita melewati sesuatu. Namun kita tidak tahu apa artinya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sampai Dia melepaskan kita dari cobaan yang lebih besar dari diri kita. Walaupun begitu Bapak Ibu Saudara, kita cenderung berebut untuk mendapatkan kembali kendali tanpa tunduk pada tangan Tuhan yang berkuasa atas kita. Saudara, akar dari kemandirian ini sebenarnya adalah kesombongan. Misalnya kita berada di dalam sebuah kapal dan menghadapi badai yang dahsyat di tengah laut. Kita tidak tahu apa-apa tentang menangani kapal yang di perairannya yang begitu deras. Namun kapten dari kapal ini adalah seorang veteran yang berpengalaman, yang telah membawa kapalnya dengan aman melewati banyak badai seperti itu. Bukankah akan menjadi kesombongan yang tinggi jika kita naik ke atas jembatan dan memberitahu kepada kapten cara menjalankan kapal? Dan yang lebih buruk lagi, kita mengambil alih kemudi dari kapten ini. Saudara, jika kita cemas kapal atau keadaan yang lebih buruk dalam menghadapi badai, ketakutan kita akan mereda jika kita berhenti memikirkan kompetensi daripada kapten ini.
Jika kita mempunyai kesempatan untuk berbicara dengannya dan dia meyakinkan kita bahwa dia telah melalui banyak badai seperti ini, kita akan bisa bersantai dan percaya bahwa dia akan membantu kita melewati badai ini. Kita mungkin masih berada di masa-masa yang sulit, tetapi kita tidak dapat melewatinya tanpa rasa cemas, karena kita merendahkan diri dengan tidak mengambil kendali dan meninggikan sang kapten dengan mempercayainya. Saudara, masihkah kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, masihkah kita menaruh pengharapan kita pada kekuatan kita? Ataukah kita hanya menyerahkan sebagian dalam diri kita kepada Tuhan dalam hidup kita? Kita berupaya untuk mengendalikannya. Kita tidak membiarkan Tuhan mengendalikan totalitas hidup kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita cenderung meragukan dua hal di dalam masa-masa pencobaan yang berat. Yang pertama adalah kedaulatan kendali Tuhan atas keadaan. Ketika kita berbicara, di manakah Tuhan dalam semua ini? Dan kita mulai meragukan kepeduliannya terhadap kita. Dengan berkata, jika Tuhan memegang kendali atau peduli, lalu mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Petrus berkata bahwa kita harus tunduk dan mengakui tangan Tuhan yang perkasa, kedaulatan dan kuasanya. Allah tidak tertidur di pucuk pimpinan ketika cobaan itu menimpa hidup kita. Dan kita harus tunduk dan meneguhkan kepedulian yang penuh kasih. Dia peduli terhadap diri kita secara pribadi. Terlepas dari apa yang tengah kita alami, krisis apa yang sedang kita alami. Mungkin krisis tidak punya uang, tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Krisis kekhawatiran karena studi akan berakhir. Banyak hal. Tentu saja ini adalah pengalaman nyata yang kita hadapi. Petrus juga mengingat ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa jika Allah memelihara burung dan bunga bakung di padang, maka di situ sangat jelas Dia juga peduli terhadap kita masing-masing. Di dalam Matius 6 ayat 25-30. Saudara, setelah kita mengakui dua hal, yaitu kendali Tuhan dan pemeliharaannya, maka kita semua menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Melalui apa? Melalui ucapan syukur, melalui doa-doa kita. Dikatakan, janganlah kamu khawatir terhadap apapun, tetapi dalam segala hal dengan doa, nyatakan dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur, dan biarlah permohonan itu diberitahukan kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perlakukan kekhawatiran itu seperti kita menangani dosa. Mari kita serahkan semuanya kepada Yesus satu persatu ketika hal itu terjadi. Bukan menahan sebagian karena kita merasa mampu mengendalikannya. Bahkan kadang-kala kita berkata, sering terucap dalam bibir kita, itu gampang. Itu hal sepele. Masa sih tidak bisa? Saudara, tanpa kita sadari, pernyataan itu kita sudah mengakui bahwa kita mampu segala-galanya. Tuhan tidak ikut campur tangan. Saudara, ini adalah kesombongan kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Merasa bahwa Tuhan kita yang kuat, tidak perlu kita bela. Tapi kemanakah kita menyerahkan segala-galanya? Apakah kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan? Atau masih kita menahan supaya kita mampu mengendalikannya? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua, prinsip yang kedua, untuk bertumbuh kokoh, bertumbuh teguh melalui penderitaan, maka kita harus melawan iblis. Dalam ayat 8-9.
Baru saja Petrus membuat kita rileks dengan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dia berteriak kepada kita, bangun, waspada. Ada singa yang sedang mencari mangsa. Dia akan memakanmu untuk makan siang jika kamu tidak hati-hati. Saudara, salah satu teolog yang bernama George Morrison mengatakan, Allah tidak menjadikan anak-anaknya riang agar dia dapat membuat mereka ceroboh. Faktanya saudara, di masa pencobaan kita itu sangat rentan terhadap musuh. Oleh karena itu kita harus sadar dan waspada agar bisa menahan serangannya. Musuh terbesar kita bukan datangnya dari luar Bapak Ibu, tapi dalam diri kita sendiri. Ketika kita berurusan dengan iblis, orang percaya seringkali mengambil salah satu dari dua yang ekstrim. Mengapa? Ada yang melihat iblis di balik setiap semak, atau mereka mengabaikannya sama sekali. Yang pertama, sekarang ini lebih lazim di lingkungan orang-orang percaya dibandingkan dengan hal yang kedua, yaitu dengan mengabaikan. Tapi mereka melihat seolah-olah iblis ada di balik semak. Saudara, orang-orang ini melihat kuasa kegelapan di mana-mana. Mereka berkeliling mengusir setan-setan yang menyebabkan penyakit flu, setan-setan yang menyebabkan masalah mobil, yang membuat berada di balik masalah emosi. Mereka menyalahkan setan atas masalah-masalah yang berasal dari dosa atau kesalahan diri sendiri. Bahkan tidak sedikit banyak buku-buku yang populer dengan metode cara mengatasi kekuatan iblis yang sedang melawan orang-orang percaya. Saudara, kalau kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak melawan dengan tegas, maka kita akan terjerumus di dalamnya. Di satu sisi kita melihat bahwa setan itu musuh yang sangat kuat dan tidak terlihat. Sehingga begitu kuatnya penghulu malaikat yaitu Mikael pun tidak berani menjatuhkan hukuman yang mencelanya. Namun dia hanya berkata, Tuhan menghardi engkau. Kalau kita membaca dalam Yudas 9. Kita tidak berani menjadi sombong dan mulai meneriakkan perintah kepada setan seperti seorang jenderal yang keras kepala, di mana dia akan menyerang kita dengan cepat kalau kita juga tidak siap dengan senjatanya. Berapa banyak di antara saudara dan saya pagi ini yang setia untuk membaca firman Tuhan, yang adalah senjata kita. Berapa banyakkah di antara saudara dan saya yang tertidur ketika firman Tuhan diberitakan? Sehingga senjata yang seharusnya kita kenakan untuk melawan iblis, kita tidak gunakan dengan tepat. Kita gunakan dengan salah sasaran. Sehingga musuh kita yang memang tidak kelihatan dan sangat kuat, kita tidak bisa lawan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus menggambarkan musuh ini, itu berarti lawan. Iblis dalam pengertian di sini sebagai pemfitnah, seorang yang melemparkan sesuatu yang melawan kita. Iblis juga digambarkan sebagai penuduh, dan strateginya seringkali adalah memukul ketika berada di bawah pencobaan berat dengan mengatakan, Tuhan tidak cukup kuat untuk melepaskan kita. Atau kadang-kala dia membisikkan di telinga kita, jelas Tuhan tidak peduli. Jika begitu cara Tuhan memperlakukan umatnya, lalu mengapa saudara dan saya masih mengikutinya? Ini adalah bisikan-bisikan yang menggoda kehidupan kita di tengah-tengah pencobaan. Kadang-kala kita dibisikkan dengan kata, udahlah menyerah saja, mundur saja, tidak usah maju, ngapain dipertahankan? Saudara, jika kita terjatuh dalam dosa, dia akan menyalahkan hati nurani kita. Bahkan setelah kita mengakui dosa kita, dia berkata, kamu adalah orang percaya.
Apa yang membuat berpikir kamu bisa dimaafkan untuk hal itu? Atau seperti yang juga diingatkan oleh Petrus dalam pasal 5 ayat 9b. Iblis akan membuat kita berpikir bahwa kitalah satu-satunya orang di dunia ini yang mengalami penderitaan seperti yang kita alami. Atau kita hanyalah orang-orang satu-satunya yang mengalami uji coba yang sangat unik, beda dengan orang lainnya. Tentunya tidak ada orang lain yang mengerti. Namun Petrus berkata, tidak, kamu tidak sendirian. Saudara-saudara adalah orang-orang percaya di seluruh dunia memang sedang mengalami cobaan yang serupa. Bukan hanya kita. Saudara, mari kita mengingat bahwa di ayat 6 muncul sebelum ayat 9. Kita harus bersujud di hadapan Tuhan sebelum kita melawan iblis. Melawan iblis itu adalah sikap defensif, menyerang. Maka saya tidak menyarankan saudara dan saya mengikuti dari belakang seperti memburu singa, mengejarnya. Namun jika dia mengaum terhadap diri kita harus berdiri teguh dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan dia akan lari dari hadapan kita. Kita harus berhadapan, bukan lari. Maka sangat ironis kalau ada seorang anak Tuhan ketika bertemu orang yang kerasukan setan, lari, takut tidak mau melayani. Saya percaya kita Civitas Akademika SD Soganes berani menghadapi kuasa kegelapan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya rentan terhadap serangan kuasa kegelapan, rentan dengan serangan setan. Mengapa? Karena tidak waspada terhadap bahaya rohani. Mungkin kita berkata, saya kan hamba Tuhan, saya kan banyak pelayanan. Maaf ya saya katakan, justru salah satu strategi iblis untuk menjatuhkan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan adalah memperbanyak jadwal pelayanannya. Sehingga tidak ada satu waktu untuk duduk di hadapan Tuhan, untuk bertekuk lutut berdoa. Saya mengingatkan kita semua bahwa kita harus waspada. Ini bahaya rohani yang begitu gencarnya di masa ini. Kita merasa bahwa kita dipakai Tuhan secara luar biasa, melayani di mana-mana, pergi ke sana, pergi ke sini, melayani dengan banyak, full pelayanan. Tapi kita harus waspada. Itu adalah salah satu strategi untuk menjatuhkan kita. Mengapa? Karena dia tidak memberikan kita waktu untuk duduk 1 jam seperti ini bersama dengan Tuhan menyerahkan hidup kita. Maka kita akan lengah, kita akan hancur. Maka kalau kita melihat di luar sana, kenapa hamba Tuhan yang begitu banyak pelayanan, begitu full pelayanan, keluarga hancur, keluarga berantakan? Karena tidak ada waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Rekan-rekan, teman-teman mahasiswa yang sedang diproses menjadi hamba Tuhan, ingat akan hal ini, bahwa iblis akan menawarkan sesuatu hal yang menarik untuk kita dan membuat kita tidak ada waktu untuk melawannya. Kita terjerumus di dalamnya, terikat di dalamnya, sehingga kita ketika kita berbalik dan berhadapan dengan Tuhan, kita sudah terlambat. Maka janganlah terlambat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga untuk kita renungkan pagi ini, untuk bertumbuh teguh melalui penderitaan, maka percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang kelima, ayat pasal 5 ayat 6 dan 7 ini, tersirat istilah kepercayaan secara eksplisit. Dikatakan, teguhlah imanmu. Dan kalau kita melihat di ayat 10-11, Petrus berkata, Tuhan tidak melupakan kamu ketika kamu mengalami pencobaan. Dia adalah sumber segala kasih karunia yang pertama-tama memanggil kita menuju kemuliaannya kekal di dalam Kristus. Dengan demikian kita dapat mempercayainya untuk menggunakan
cobaan itu demi tujuannya dalam hidup kita. Mengapa? Karena Dialah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa selama-lamanya. Pada waktu-waktu yang lalu pernah kita renungkan, dan saya sampaikan dalam renungan pagi seperti ini, bahwa kadangkala Tuhan memakai penderitaan, pencobaan untuk memurnikan, memproses iman kita sejauh mana kita tetap setia di tengah bayang-bayang maut sekalipun. Saudara, mempercayai Tuhan di masa-masa yang sulit dalam lingkungan kita sebagai orang percaya itu tidaklah mudah. Butuh proses. Kadangkala merasa kita ciut. Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana bisa mempercayai Tuhan yang tampaknya sangat sulit dilakukan ketika berada di tengah-tengah krisis? Maka kalau kita membaca di ayat 9 dan 10, paling tidak ada 4. Yang pertama, kita menempatkan perspektif kita terhadap penderitaan itu bersifat sementara. Itu hanya akan berlangsung sementara. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17-18, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bagaimana bisa mempercayai Tuhan di masa krisis? Mari menempatkan perspektif kita fokus pada Tuhan. Dia adalah Allah yang dengan segala kasih karunia. Dia bukanlah Tuhan yang diberi sedikit anugerah, tapi Dia adalah yang penuh anugerah. Dialah Tuhan dalam segala hal. Anugerahnya itu digambarkan bagaikan lautan. Persediaannya yang tidak terbatas, yang terus-menerus menerpa hidup kita. Itu tidak akan pernah habis. Namun ingat, Allah juga tidak memberikan kasih karunia kepada orang yang sombong, tapi memberikannya kepada orang yang rendah hati. Di ayat yang kelima yang baru kita renungkan, yaitu orang yang merendahkan diri dengan mengakui kebutuhannya secara total. Maka di saat-saat pencobaan datang sebagai jiwa yang kekurangan kepada Tuhan, maka kita akan diberikan anugerah. Dicukupkan oleh Tuhan, memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita, sehingga kita tidak lagi beralih dari Tuhan. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan di masa-masa krisis? Mari kita menempatkan perspektif kita terhadap panggilan dan tujuan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, Dia memanggil kita menuju kemuliaannya kekal di dalam Kristus. Kita tidak datang kepadanya dengan kekuatan auto usaha kita sendiri. Dia tidak memanggil kita untuk menghukum kita, namun Dia membawa kita kepada kemuliaannya kekal di dalam Kristus. Dalam pencobaan yang kita alami, mari kita nantikan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mempercayainya untuk bisa kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan di tengah-tengah masa yang krisis. Mari kita menempatkan perspektif kita terhadap tujuan Tuhan melalui pencobaan. Mengapa? Karena Dia sendiri yang akan menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Cobaan itu adalah membakar sampah, memurnikan kita. Penderitaan kita itu sebenarnya sedang memproses kita. Sempurna itu berarti memperlengkapi, memperbaiki, menyelesaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ini sebenarnya kalau kita merenungkan dengan baik, bahwa Tuhan yang berdaulat akan menggunakan pencobaan untuk menguatkan iman kita dan memperlengkapi kita untuk melayani orang lain. Bukan untuk tujuan kita, bukan untuk kepentingan kita, tetapi demi kepentingan Tuhan. Jadi kita bisa mempercayainya dalam proses. Jadi untuk kita bertumbuh kuat, bertumbuh teguh melalui penderitaan, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, melawan iblis dan percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Maka akhir dari perenungan kita yang keempat, untuk bertumbuh kuat, bertumbuh teguh melalui penderitaan, mari kita berdiri teguh bersama-sama orang-orang kudus lainnya dalam kasih karunia Allah yang sejati. Saudara, ini merupakan bagian salam dari penutup kalau kita melihat di ayat 12 sampai 14. Namun ayat ini memiliki kebenaran yang sangat kuat yang dinyatakan di akhir di ayat yang ke-9, bahwa kita tidak melalui penderitaan sendirian. Tapi terdapat kesaksian yang kuat bahwa apa yang dituliskan oleh Petrus itu merupakan anugerah Tuhan yang sejati dan merupakan nasihat untuk berdiri teguh di dalamnya. Perhatikan bahwa kita mengalami penderitaan bersama orang-orang percaya lainnya. Ayat-ayat terakhir di bagian ini penuh dengan hubungan yang hangat. Petrus memuji Silvanus, bukan merendahkannya, yang dianggap sebagai sekretarisnya yang mungkin membawa surat kepada gereja-gereja yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1. Dia adalah saudara yang setia. Dia yang juga yang telah melayani bersama dengan Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Dia juga yang menyanyikan lagu pujian bersama Paulus di tengah malam di penjara di Filipi. Ketika kakinya diikat, punggungnya disendengkan di dinding yang berpaku. Dia tidak asing dengan penganiayaan. Tapi dia setia melayani, bahkan melayani Rasul Petrus. Ini sungguh membesarkan hati ketika sedang melewati cobaan untuk memiliki saudara yang setia seperti Silas, yang disebut juga Silvanus, yang telah melaluinya bersama dengan kita. Ada kekuatan tersendiri dan itu yang dikatakan oleh Petrus. Petrus mengirimkan salam dari dia yang ada di Babel, terpilih bersama kamu. Ini mengacu kepada gereja yang ada di Roma yang sedang mengalami api penganiayaan dari Kaisar Nero. Dan Petrus menggunakan istilah Babel sebagai simbol untuk melindungi orang-orang percaya di sana. Dan ini merupakan gambaran bahwa Babel sebagai tempat pengasingan, sebagai tempat di mana ada kejahatan, lambang dari apa yang menentang Tuhan. Kendati pun di sana pusat kejahatan, Allah telah menanam gerejanya, Allah telah menanam orang-orang percayanya. Gereja orang-orang percaya berhubungan dengan orang-orang yang ada di sana di tengah-tengah situasi yang mungkin asing. Tujuannya apa? Supaya memberitakan Injil. Disebutkan oleh Petrus dan ada Markus yang oleh Petrus menyebut sebagai anaknya. Mungkin dia bukanlah anak kandungnya dan kemungkinan besar Petrus juga bukan ayah dari Markus dalam hal iman. Tapi sebaliknya, ini merupakan pria yang mungkin lebih muda dari Petrus. Menjadi seperti anak bagi Petrus yang melayani Kristus bersama-sama. Markus yang takut akan penganiayaan, yang telah meninggalkan Paulus dan Barnabas, namun kini bertumbuh menjadi pria yang setia, siap menanggung kesulitan demi Injil. Saudara, di sini kita melihat Petrus menyibukkan dengan mendorong gereja untuk memberikan kasih, menyatakan kasih satu dengan yang lain. Tidak melupakan hal yang sedang mendukungnya. Kadangkala ketika kita di dalam pencobaan, kita lupa dengan rekan yang lain. Kita lupa dengan anggota persekutuan kita. Kita merasa hanya sendirian. Bahkan tidak jarang juga ketika kita sudah bahagia, kita sudah mendapatkan segala-galanya, kita lupa siapa diri kita. Bukan hanya lupa orang lain, tapi lupa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan pagi ini
mengingatkan kita bahwa penderitaan tidak pernah mudah. Namun, jikalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kepada-Nya, juga berani menghadapi melawan iblis, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat sebagai sumber segala kasih karunia, dan juga mampu berdiri teguh dalam kasih karunia bersama dengan orang-orang kudus lainnya, maka kita akan mampu bertumbuh teguh melalui penderitaan. Adakah saudara dan saya pagi ini menghadapi penderitaan? Kalau saudara dan saya sedang menghadapi penderitaan, ingat bahwa di kayu salib Yesus telah menderita sampai Dia mati. Itu artinya ada kasih yang lebih peduli dari kasih orang lain di dunia ini yang telah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Itulah yang meneguhkan kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pencobaan yang mungkin tidak mudah untuk kita lewati. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat sedang menopang. Mungkin orang lain menghina, mungkin orang lain mencibir, mungkin orang lain merendahkan kita. Ingat, ada tangan Tuhan yang sedang menopang kita. Percayalah kepada Tuhan.